Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalau dimasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren yang mengajarkan tentang perbedaan mazhab, insya Allah dia tidak akan kelahi. Yang jadi masalah sekarang, ada orang-orang ketika berbeda pendapat dianggapnya bid'ah. Kalau berbeda pendapat langsung bid'ah, dolalah, masuk neraka. Masalah maulid Nabi ikhtilaf. Maulid Nabi itu termasuk masalah yang ikhtilaf. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Maka kalau saya ditanya, Ustadz, bagaimana dengan maulid Nabi? Sebagian membolehkan. Yang mau ikut membolehkan silakan. Ternyata maulid terbesar di dunia itu bukan di Makkah, bukan di Mesir, bukan di Sumatera. Maulid terbesar di dunia di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Takalar. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan maulid itu bid'ah, bid'ah dolalah, dolalah masuk neraka, berarti yang paling banyak masuk neraka orang Kabupaten Takalar. Apa dalil para ulama yang mengatakan maulid itu dianjurkan? Dalil yang pertama, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan manusia tentang ayyamillah. Kata Imam Al-Baihaqi, ayyamillah artinya bi ni'amillah, nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat hidup, ingatkan mereka tentang nikmat Islam. Tapi nikmat yang terbesar di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maulid Nabi itu cara untuk mensyukuri, cara memberitahu umat Islam ini adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang tidur-tiduran di masjid di Mesir. Pas lagi sedang tidur-tidur di masjid, datang orang Mesir bawa manisan. Manisan itu bahasa Arabnya halawah. Halawah, 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 halawah. Kami pun bangun dari tidur mau marah sama dia. Marah karena dia jualan manisan di masjid. Apa kamu jualan manisan di masjid? Haram jualan di masjid. Kata dia majanan, gratis. Oh, boleh. Nanti kalau adik-adik dari Tarbiyah sampai di Kairo, terus Haithamin, di ujung ada stasiun terakhir metro kereta api, di sebelahnya ada masjid. Disitulah saya sedang tidur-tiduran, datang orang bawa manisan, halawah, halawah. Saya tanya, kenapa kamu bagi-bagi halawah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kamu nggak ingat ini 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang Mesir kalau dia tidak bisa buat maulid, kalau dia tidak bisa potong kambing, kalau dia tidak bisa potong ayam, maka dia bawakan manisan ke anak kecil sambil berselawat memberitahu ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Riau bagaimana maulid? Di Riau ada namanya maulid arba'in. Arba'in artinya 40 malam. Malam 1, malam 2, malam 3. Puncaknya di malam 12 Rabiul Awal. Di Aceh bagaimana maulid? Di Aceh maulidnya 90 malam. 30 malam sebelum Rabiul Awal, 30 malam Rabiul Awal, 30 malam Rabiul Akhir. Jadi kalau kita pakai fatwa yang maulid bid'ah dolalah masuk neraka, jadi yang paling banyak nanti di neraka itu pertama Kabupaten Takalar, habis itu orang Riau, habis itu orang Aceh. Nah, 3 provinsi itu aja isi neraka jahanam itu. Berbeda pendapat melapangkan hati dengan cara baca pendapat para ulama. Ada seorang ulama namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz itu artinya hafal hadis 300.000 hadis. 300.000 hadis dia hafal.
dan dia membolehkan maulid. 300.000 hadis. Sekarang ada ustadz hafal hadisnya cuma 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Mati laptopnya, hilang sanadnya, hilang matannya, tinggal lagi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Mana pernah Nabi bahasa Indonesia? Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pendapat ini dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ketika Nabi Musa menyeberang sungai, menyeberang Laut Merah, Nabi Musa selamat, dikejar oleh Fir'aun, Fir'aun tenggelam. Dan kita mensyukuri nikmat selamatnya Nabi Musa dengan melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Sekarang Zulqa'dah, bulan depan Zulhijjah, habis Zulhijjah Muharram. Insya Allah nanti pada tanggal 10 Muharram kita semuanya berpuasa insya Allah. Amin. Pertanyaannya, kenapa kita puasa tanggal 10 Zulhijjah? Jawabannya satu, kita puasa 10 Zulhijjah karena bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau selamatnya Nabi Musa disyukuri setiap tahun. Nabi Musa sudah selamat itu 1000 tahun yang lalu. Sampai tahun 2024 kita tetap mensyukuri, berarti boleh diulang setiap tahun. Ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa. Nikmat apa? Nikmatnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengambilan dalilnya itu jauh. Hanya orang-orang yang cerdas saja yang bisa menangkap. Jadi kalau ada orang bertanya, apa itu dalil maulid? Maulid itu dalilnya adalah Nabi Musa menyeberang Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun, selamat, disyukuri setiap tahun. Karena selamatnya Nabi Musa boleh disyukuri setiap tahun, maka lahirnya Nabi Muhammad pun, aduh berat sekali, ini memang berat, cukup kami aja. Orang tidak sabar pengambilan dalil yang berbelit-belit, maka dia mesti disekolahkan agama, bisa hafal Quran, baca kitab. Apakah orang dari pesantren modern tarbiyah itu bisa baca Quran? Nggak usah ditanya. Juara musabaqah tilawatil Quran berasal dari Kabupaten Takalar, dari pesantren modern tarbiyah. Allahu Akbar. Itu baru anak-anaknya, apalagi bapaknya. Itu tadi yang di depan tadi, Ustaz Abdul Somad dipersilakan untuk menyerahkan hadiah. Itu baru anak perempuan, apalagi ibunya. Betul Bu? Oh, betul kan Ibu? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Qur'annya bagus, baca kitabnya bagus, akidahnya sifat 20, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Insyaallah selamatlah anak bapak ibu. Jangan sampai anak tidak masuk pesantren. Bagi saya, anak saya, keponakan saya, santri saya wajib mondok. Yang 6 tahun ini wajib, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Anak adik saya, anak pertama mondok Ihsan Boarding School, anak kedua mondok Darul Quran Mulia Bogor. Yang enggak mondok saya pecat jadi keponakan. Kenapa Ustadz keras dalam masalah pendidikan? Karena saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar. Saya di rumah cuman hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat saya terbang ke Makassar. Hari Sabtu di Takalar. Besok nggak tahu kemana. Hari Senin baru pulang ke Pekanbaru. Kalau sampai anak keponakan saya di rumah main handphone, nonton TV, drama Korea, K-pop, pulang-pulang saya rambutnya sudah 3 warna, antingnya sudah 13, maka paling selamat menyerahkan anak ke pondok pesantren.
tidak ada alasan lain. Bapak ibu yang punya anak, yang sudah menyerahkan anak ke pesantren, alhamdulillahirabbil alam. Yang belum memasukkan anak ke pesantren, insya Allah tahun 2024 masukkan anak ke pesantren. Siap Bapak Ibu? Yang tidak memasukkan anak ke pesantren, saya tidak tanggung jawab. Saya sudah sampaikan semuanya. Jangan sampai anak nanti kena narkoba, kena ganja, geng motor. Siapa yang membelikan sepeda motor? Bapaknya. Siapa yang membelikan handphone? Bapaknya. Siapa yang membiarkan dia keluar malam? Ibunya. Bapak ibu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin. Anak laki-laki dibawa anak perempuan, mabuk, sakau, pacaran, zina, dikejar geng motor, bunuh-bunuhan, mati. Nauzubillah, tidak terungkap. Untung kerasukan setan. Mau bagaimana generasi kita ke depan? Maka tidak ada jalan lain. Solusi benteng terakhir pertahanan bangsa Indonesia adalah pondok pesantren. Bersyukurlah kepada Allah, Sulawesi Selatan masih ada As'adiyah, masih ada DDI, masih ada Tarbiyah, masih ada Al Khairat. Ini semua berkat jasa para ulama-ulama kita. Mereka mengalir pahalanya insya Allah.